Oke, kita akan ngobrol-ngobrol bersama teman kita di ISEP. Yeah! Inspirasi seputar Pangu di Luhur. Oke, Grace, selamat siang. Siang, Pak Emil. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang PTM nih. Tapi santai-santai dahulu lah, nggak harus serius-serius amat. Boleh. Tanya dong, kira-kira kesiapan dari anak-anak siswa Pangu di Luhur untuk PTM seperti apa sih? Kesiapannya. Iya, udah siap belum sebenarnya? Beberapa udah, beberapa mereka lebih nyaman sama. Kok tahu? Karena dia menyampaikan sama saya, Pak. Oke, yang udah itu kayak gimana? Yang udah katanya mereka itu, kayaknya lebih enak belajar sambil ketemu temen deh. Kita otaknya lebih rileks daripada Ketemu temen. Iya, jadi ketemu temen kan ya mungkin kita emang berjarak-jarakan kan, nggak banyak nggak banyak kontak sama teman-teman, tapi setidaknya kayak kita ngeliat teman, suasananya juga beda dari suasana di rumah. Kita juga nggak tahu anak-anak teman-teman saya di rumahnya gimana. Biasanya kan bapak dengar sendiri tuh kalau bapak bertanya sama anak, ada backsound bayi nangis, ada teriak. Oke. Yang di rumahnya rame ya. Kayak gitu, Pak. Terus kalau saya tanya nih yang berikutnya nih, tadi kalau menyampaikan berkaitan tentang ada yang siap, ada yang tidak siap. Betul. Yang tidak siap karena apa? Mungkin mereka sudah terlalu nyaman sama rumahnya, sama kamar mereka. Oke. Mereka nggak bisa beradaptasi lagi, mungkin nggak tahu saya. Nggak bisa beradaptasi lagi. Kalau buatmu sendiri, kamu milih yang mana? Saya milih offline jelas, karena saya kan sosialisasi banget. Sus, gimana sih maksudnya? Saya itu anaknya kayak senang bertemu orang. Senang bertemu orang. Tetapi kan kita tahu nih ada batasannya kalau PTM nih kan, kita tidak mungkin lagi untuk yang namanya seperti sekolah pada zaman sebelum pandemi gitu kan. Kita bisa ngobrol dengan leluasa dan segala macam untuk memiliki kesadaran kita bahwa kita masih punya batasan ya karena ada pandemi Covid. Kira-kira kamu akan memperlakukan dirimu seperti apa nih? Untuk memberi kesadaran ya. Iya. Jadi supaya kamu sadar nih bahwa kan terkadang kan ada dorongan untuk nongkrong bareng, Betul. untuk ngobrol dan segala macam nih. Supaya kamu sadar nih cara gue yang kayak begini salah nih. Kayak gimana? Ya kalau kita masih tinggal sama orang tua, belum ngekos, ya kita ingat aja orang tua. Kalau kita datang ke rumah bawa virus, Gitu. sama Orang aja. tua ada kompor kah? Nggak, maksudnya kita ingat aja keluarga di rumah kan. Kita kan juga guru juga udah memaksimalkan kita biar nggak banyak kontak, ya karena kita masih punya keluarga di rumah, biar kita tidak membawa virus ke rumah gitu. Oke, memberikan kesadaran itu ya, menanamkan kesadaran dalam diri bahwa oke lah, kita harus sadar bahwa kalau kita masih muda, kalau kita membawa virus ke rumah yang orang tua ya akan kasihan gitu kan. Yang paling tua di rumah siapa? Mama bapak Umur berapa mama papa? umur 42. 40. Papamu umur 42. Iya, 40. Papa 42, Mama 43. Mama 43. Iya. Oke. Jadi itu udah rentan ya, Pak? Masa sih? Maksudnya kayak virus kayak gini kan anak muda jelas dong imunnya lebih kuat daripada orang tua. Oke. Iya. Tapi belum punya Comfort kan? Belum punya. Oke. Terus yang akan kamu optimalkan nih, kalau kita PTM di awal November gitu kan. Iya. Kita PTM di awal November. Yang akan kamu lakukan pertama kali pada saat kita datang ke sekolah apa? Cuci tangan. Cuci tangan, nggak say halo dulu, hai bu, hai pak gitu ya. Tapi Iya. cuci tangan dulu gitu kan. Iya, cuci tangan dulu. terus kayak gini-gini. Ya kayak di film itu ya, Iya, yang kita tahu gini-gini. gitu ya. Kayak di Thailand begini. Oke, itu yang akan kamu lakukan pertama. Enggak. Yang berarti itu bukan yang pertama dong. Yang pertama apa? Yang pertama pasti hai Pak Emil gitu. Oh, gitu Hai ya. Bu Rindang, Oke. hai Bu Ayu gitu. Nggak kelihatan mukanya pakai masker. Enggak apa-apa, tapi kan mata kita sipit. Oh gitu, oke. Terus sebenarnya pelajaran apa sih yang paling kamu butuhkan pada saat PTM nih? Kalau kita harus lihat pelajaran lah ya. Karena dari sekolah kan sudah menyebarkan angket dan survei, itu banyak yang ngisi juga kan, banyak yang ngisi. Terus kami memang tidak tahu name by name gitu ya, nama dari nama, milih ini. Tapi kan dari hasil angket tersebut bahwa yang namanya matematika minat
Itu nomor satu paling paling dibutuhkan, intinya paling dibutuhkan. Nah kalau kamu sendiri ini butuh pelajaran apa kalau kita PTM? Yang buat ini kriteria kelulusan Apa tuh contohnya? bahasa Indonesia, Oke. bahasa Inggris, Oke. agama dan matematika. Oke, yang Pak itu kan dulu di SMP gitu kan? Emang di SMA udah beda, Pak? Masa di SMA masih itu? Emang masih beda? Emang udah beda? Nah, kamu harus cari tahu itu kan, itu yang harus kamu cari tahu. Cari tahu bahwa yang namanya SMA kan mulai memikirkan skala prioritas nih. Betul. Artinya skala prioritas itu kan tidak hanya yang untuk kebutuhan di SMA saja, tetapi juga sampai dengan nanti kalau saya pilih perguruan tinggi gimana, nilai rapot gue kalau jelek gimana. Nah, Ya. nah yang kayak begini nih harus kamu tanyakan ke bagian kurikulum. Nah kalau SMA sendiri nih ya, SMA materi pokoknya betulkah masih bahasa Indonesia? Betulkah masih PKN? Betulkah masih agama? Nah, terus betulkah masih apa tadi yang kamu sebutkan? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, betulkah empat itu gitu? Empat itu betulkah? Apa sebenarnya SMA sudah beda gitu? Sebenarnya semua beda. Nah, tanyakan di bagian kurikulum supaya kamu pemetaan untuk apa? Untuk pelajaran yang penting bisa. Nah, kalau kamu sendiri yang paling nomor satu pilih apa nih? Kalau untuk kedepannya, Pak, gini. Enggak, yang kemarin kamu pilih survei. Nanti saya tahu, Pak. Nanti Nah kan kita ngomong berdua sama dilihat. Kalau kamu pilih mana? saya waktu itu ngisi angket, saya milih bahasa Indonesia, terus saya milih bahasa Inggris, dan ya emang saya nggak munafik, saya butuh matematika. Oke, 3 itu ya? Iya, saya 3 itu. Kenapa Kak? Yang paling nomor satu yang mana nih? yang nomor satu tuh bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa pilih bahasa Inggris? Karena di perguruan saya juga saya butuh itu, Pak. Saya juga milih 3 sih kemarin. Milih berapa? 4. Saya milih sosiologi, sejarah, jadi 5 kan. Oh 5 ya? Ya, Yang keempat 5 sosiologi sejarah ya? Yang pertama tadi itu bahasa Inggris. Kenapa? Kamu mau jadi apa sih? Jadi hakim, Pak. Jadi hakim. Oke. Terus bahasa Inggris kenapa kamu lihat menjadi sesuatu yang penting? Karena saya udah cari tahu tentang nilai-nilai yang rapot tuh harus jadi tameng buat masuk PTN, buat bergelut di PTN tuh ada bahasa Inggris, matematika, sosiologi, sejarah. Kalau untuk jurusan saya hukum dan Ya. itu jurusan soshum ya berarti masuknya. Iya itu. Oke, tadi ya kamu sebutkan Iya, tadi. betul. Kita bicara di situ lagi ya. Iya. Bicara di situ lagi ya. Yang kenapa kamu, misalnya saya ambil contoh ya, sosiologi. Kenapa kamu butuh PTM untuk sosiologi? Emang kurang kalau kita materi PJJ untuk penjelasan sosiologi? Yang kurangnya di mana nih? Kurang. Saya tergantung sama internet. Saya jadi kelas nih, Zoom. Ya udah anak-anak silakan ini dicari artinya dan dimasukkan PPT. Ya udah saya punya ebook. Nggak dibuka. Karena saya mikir ada internet. Copy paste masuk situ. Jadi saya untuk bergantung sama internet itu gede banget. Tapi kalau misalnya kita PJJ, kita lihat ebook. PTM kali. Iya, sorry. PTM. Habis itu kita lihat buka ebook, terus mungkin ada mencatat gitu. Itu mungkin sedikit diingat gitu. Jadi jadi kalau misalnya nanti udah PAS dan ujian lain-lain gitu, kita nggak kewalahan lagi untuk menghafalkan itu. Gitu. Oke. Gitu. Kalau seandainya yang dibawakan oleh sosiologi di dalam kelas PTM gitu ya, dalam bentuk diskusi, kira-kira apa bedanya dengan PJJ? Kan PJJ juga sering diskusi, betul kan? Betul, tapi vibes-nya beda dong, Pak. Emang vibe apa yang kamu butuhkan nih? Masalah vibe. Feel-nya sama temen kayak gini, kayak kita diskusi aja udah beda sama yang di Zoom. Gitu. Iya, beda banget. Bedanya feel yang kayak gini nih apa nih, feel diskusi yang bukannya feel yang lain ya? Iya. Feel diskusi kayak begini apa nih? Jadi kita ngerti kalau lawan bicara kita tuh nyaman nggak sama kita gitu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu lawan bicara itu tertarik nggak sama topik pembahasan yang kita. Dari bahasa tubuh ya. Iya, Dari betul. bahasa tubuh terus. Terus yang ketiga itu lawan bicara kita itu klop nggak sama kita. Percuma dong kita diskusi sama orang yang benci sama kita di dalam hati. Walaupun di layar bilang Iya, yes, betul. setuju, tapi sebenarnya ekspresinya tidak setuju. Iya, Oke, berarti itu manfaat kita PTM, bahwa pada saat kita diskusi kita bisa menemukan tapi kamu sampaikan bahwa ternyata kalau kita setuju dengan pendapat yang kita miliki, ada gestur tertentu yang muncul gitu ya. Betul banget. Oke. Terus kalau matematika nih, kenapa kamu perlu di PTM kan? Karena biar gini ya,
Saya tuh matematika sering kabur, maaf nih. Oke, sering kabur. Bukan kabur pak, entah kenapa jaringan saya waktu matematika selalu error. Oke, pas ya, pas banget ya. Iya, jadi entah perut saya yang sakit, entah saya ada halangan, entah saya, pokoknya itu di jam matematika saya juga nggak ngerti, saya juga nggak. Jadi saya kalau mau izin nih pak, misalnya ada emang kegiatan yang nggak bisa saya tinggalkan ya, misalnya ada kepentingan keluarga, itu pas di jam matematika saya bingung, ini mikir ininya gimana lagi ya, apa izinnya gimana, minggu lalu udah izin gitu. Oke, berarti kalau kita PTM, kita PJJ terlalu banyak excuse gitu ya. Betul. Sehingga sedikit-sedikit izin, itu nggak hanya kamu deh ya kayaknya ya. Kok saya sih? Nggak hanya kamu aja, iya, hampir kebanyakan. Betul banget lah. Oke, berarti untuk PJJ semakin mencerdaskan kita untuk memberikan alasan ya. Betul banget Pak, ngeles. Terus kelebihan kedua kalau kita matematika di sekolah mau nggak mau fokus kita bisa. Betul banget Pak. Termasuk tidak semua itu bisa kita bahasakan dalam bahasa verbal gitu ya. Kalau matematika yang tidak kita ngerti kan tinggal ditunjuk aja bukunya, bagian ini Bu, gitu ya. Oke. Gitu. Karena kita mau menjelaskan ini ngomonginnya apa bagian ini, itu susah ya. Susah Pak. Okay. Apalagi kan nggak semua yang punya e-book kan. Tidak semua punya e-book. Oke, tidak semua yang e-book. Ada yang punya buku kan? Ada, tapi kan lebih perhatiannya ke yang nggak punya e-book Pak. Yang lebih perhatiannya nggak punya e-book. Iya. Mengapa demikian? E-book tuh kalau di screenshot nggak bisa Pak, dia tuh ada itu. Ada copyrightnya ya. Iya, Ada jadi copyright. hitam di screenshot. Jadi saya pernah tolong screenshotin halaman segini. Saya kasih itu alasan yang murni, hitam kalau di screenshot, bukan saya nggak mau nolongin kamu gitu. Jadi saya nggak enak dong Pak. Oke, itu temen tanya. Iya, tolong dong, aku nggak punya ini, nggak punya e-book. Terus ya saya screenshot hitam layarnya, terus saya bilang nggak bisa, ada copyrightnya. Mau nunjukin bagian ini nih juga nggak bisa. Nggak bisa, ya. gitu. Itu salah satu kebutuhan kenapa kita PTM ya. Betul. Oke, selain itu ada lagi nggak? Selain itu, ya lebih fresh ya otaknya. Kenapa bisa orang belum ngelakuin? Ayo, bisa bilang fresh gimana? Gini loh Pak, kalau kita PJJ kan, kita natep laptop layar, terus saya aja yang tadi nggak pakai kacamata jadi pakai Pak. Kalau itu yang lebih fresh otak apa mata? dua-duanya kan mata ke otak nyambung Pak, gitu ya. Jadi suntuk di mata, di otak juga. Terus keluar alasan yang lain. Betul. Oke, itu. Terus harapannya karena kalau PTM kan tidak mungkin kita akan setiap hari. Yeah. Karena memang masih aturannya terbatas ya, namanya juga PTM terbatas, ada aturannya untuk waktu-waktu tertentu tergantung dari sekolahnya. Harapannya kalau kita PTM terbatas, terus ke depannya kamu akan seperti apa? Ke depan untuk apa nih Pak? Kalau harapannya gimana nih? PTM kan sekarang masih terbatas nih ya, harapannya apakah PTM itu akan berlangsung selamanya selama kamu di SMA ini, ataukah nanti kita kembali lagi ke PJJ terus PTM terbatas hanya sesuatu yang penting-penting aja? Untuk PTM terbatas menurut saya ya kalau memang kan kita ngelakuin PTM ini juga menurut pemerintah kan, kalau pemerintah ya udah jalan aja sampai berapa semester ini, ya udah kita jalan, tapi mungkin nggak setiap hari, jadi selang-seling gitu, nggak apa-apa asalkan kita ada materi yang disampaikan. Betul. Ada materi penting yang bisa kita yang nggak bisa didapatkan di PJJ. Tapi PJOK tetap nggak bisa ini loh. Nggak apa-apa ya. PJOK tetap PJJ tahu. Kamu senam pakai PJJ. Apa nanti saya nge-lag di situ Pak. Oh gitu ya. Termasuk berenang pun pakai PJJ. Bingung kan berenang pakai PJJ? Katanya pakai meja. Kita tiduran di meja terus kayak gini. Emang disuruh begitu? Dulu ada sempet rencana kayak gitu. Kan? Gitu ya. Iya, jadi kita mikir kan, ini masuk materi renang nih, jangan-jangan nanti kita disuruh berenang kayak begini. Oh, itu anggapan kalian gitu. Iya, tapi ternyata enggak. Ya syukurlah bahwa gurunya lebih cerdas dibandingkan itu ya. Soalnya di media sosial kayak gimana, itu udah ada Pak. Kita disuruh renang tapi kita di meja, jadi gerakannya itu yang yang dinilai gitu ya. Betul. Oke. Malah kamu berarti kayak orang goblok kayak begini gitu kan. Betul banget. Ternyata gurunya nggak sampai ke sana gitu. Oke. Tenang aja, kita juga tidak mau menyakiti hati kalian, mempermalukan kalian gitu kan, di atas meja terus kayak mengambang, kayak floating gitu kan, nggak mungkin gitu. Betul. Oke, terus
tanya lagi dong. Boleh. Tanya lagi terus. Tidak semua nih kan kita akan ketemu dengan teman-teman kita karena kan dibagi kelompok A dan B. Jadi setengah-setengah tuh kan. Terus kamu akan ketemu dengan teman yang di kelompok satunya gimana? Ya, kalau menurut saya ya, saya sebagai anak yang gampang banget beradaptasi. Ya udah, halo, kalau misalnya kayak gini. Oh, dia lihat gue nggak senang gitu, nggak serak, ya udah cari yang lain gitu. Jadi ya udah, kita say helloin aja semua, SKSD aja dulu semua. Terus nanti kan itu dari misalnya ada 10 anak yang kita deketin, pasti itu ada yang nyantol kok, Pak. Oh gitu ya. Maksudnya nyantol untuk berteman loh ya. Termasuk Nicholas Johnson ya. Bapak. Oh, enggak ya. Cengar-cengir ada sesuatu ini. Ketahuan. Ketahuan. Oke. Kita berlanjut lagi ke PTM nih. PTM. Menurutmu nih, kan kita akan ujian semester di akhir bulan November. Kira-kira PTM yang dimulai bulan November sampai dengan akhir November percuma tidak? Enggak. Kenapa? Enggak percuma. Jadi kita melakukan ujian ini juga PTM. Belum tentu. Karena situasi PTM kan harus kalau situasi ujian kan harus dalam situasi yang sama. Kasian kali yang satu di sekolah, yang satu di rumah. Yang di sekolah diawasin gitu ujiannya, yang di rumah bebas. Enak banget yang di rumah. Kalau saya milih di rumah ujiannya. Sumpah. Dan kamu pasti juga akan milih di rumah gitu kan. Tadi kan ada Google gitu kan, bisa search segala macam. Gila, ada Google, ngapain kita harus di sekolah? Di sekolah nggak dapat Google. Nggak adil buat ujian. Maka di ujian nanti akan situasinya sama. Kira-kira percuma? Nggak percuma ya? Kenapa begitu? Iya, karena kita sedikit atau banyaknya ilmu yang masuk ke otak kita itu kan kemauan kita. Oke, bagus. Intinya kalau kita mau belajar adalah kemauan kita. Demikianlah perjumpaan saya dengan Grace. Kita ketemu lagi di Isep. Inspirasi seputar panggung di luhur.